Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Vina Amalia selaku dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar kimia analitik pada jurusan kimia semester 3 Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan materi ini. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi mengenai identifikasi kation golongan 3A. Adapun anggota kelompok kami yaitu kelompok 9. Yang pertama yaitu Azkia Al-Qudsyah Burhan dengan NIM 1207640003 sebagai pemateri 2. Yang kedua Azmi Fathur Rahman dengan NIM 1207040011 sebagai pemateri 1. Yang ketiga Diar Sabda Sadikul Husna dengan NIM 1207040014 sebagai pemateri 3, dan saya sendiri Irma Mutia Barokah dengan NIM 1207040039 selaku moderator. Untuk materi yang pertama yaitu mengenai skema pemisahan kation yang akan dipaparkan oleh saudara Azmi Fathur Rahman. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih kepada Bapak Moderator. Yang pertama adalah skema pemisahan kation. Pertama, sampel yang diketahui mungkin memiliki FeOH 3 kali, TiOH 4 kali, AlOH 3 kali, CrOH 3 kali. Sampel tersebut lalu ditambahkan NaOH dan ditambahkan juga dengan H2O2 lalu dipanaskan. Hasil titrasi dan endapan dipisah. Pertama-tama kita mulai dengan endapan. Hasil endapannya diduga memiliki FeOH 3 kali, TiOH 4 kali. Kemudian ditambahkan H2SO4 encer dan diduga memiliki Fe3+ dan Ti4+. Kemudian ditambah NH3C6H5O7 dan NH4OH. Dan hasil yang dikira dan sampel tersebut dan endapan tersebut kemungkinan terdapat FeC6H5O7 2 kali dan TiC6H5O7 2 kali 2+. Lalu dialiri dengan H2S. Hasil endapan dan filtrasi dipisah. Hasil endapan diperkirakan memiliki FeS. Kemudian ditambahkan H2SO4 dan HNO3, kemudian dipanaskan. Setelah dipanaskan, kemungkinan terbentuknya Fe3+, lalu ditambahkan NH4OH CNS, sehingga diketahui hasil akhirnya yaitu FeCNS2+. Hasil titrasi sebelumnya kemungkinan memiliki TiC6H5O7 TiC6H5O7 2 kali 2+. Lalu ditambahkan H2SO4 hingga menjadi Ti4+. Lalu ditambahkan H2SO4 lagi dan hasil akhirnya menjadi H2TiO4 yang berwarna kuning sendur karena memiliki Ti. Kembali lagi kepada hasil filtrasi yang pertama, di mana sampel tersebut kemungkinan memiliki AiO2-, CrO4 2-, lalu ditambahkan dengan H2SO4 encer. Hasil filtrasi dan endapan dipisah.
Hasil endapan kemungkinan terdapat AlOH3, lalu ditambahkan NH4OH, sehingga kemungkinan memiliki Al3+. Lalu ditambahkan dengan aluminon CH3COOH NH4, lalu dipanaskan. Setelah dipanaskan, ditambahkan NH4OH dan NH4 2 kali CO3, sehingga kemungkinan hasil akhirnya yaitu AlOH 3 kali berwarna merah karena memiliki endapan Al. Hasil filtrasinya kemungkinan terjadinya yaitu CrO4 2-. Setelah ditambahkan PbO2, maka hasilnya menjadi PbCrO4 berwarna kuning karena terdapat Cr. Yang selanjutnya, identifikasi kation golongan 3A. Pemisahan kation-kation golongan 3 dan golongan-golongan lain yaitu dengan menambahkan H2O lalu dipanaskan. Kemudian saring dan menghasilkan residu dan filtrat. Golongan 4, endapan yang dihasilkan tersebut ditambahkan NaOH H2O2 lalu dipanaskan hingga mendidih. Kemudian saring dan menghasilkan residu dan filtrat. Residu mungkin mengandung golongan 3A yaitu TiOH 4 kali, FeOH 3 kali, CrOH 3 kali, dan AlOH 3 kali. Kemudian residu yang dihasilkan pada proses pemisahan mungkin mengandung TiOH 4 kali dan FeOH 3 kali. Ditambahkan H2SO4 encer, Na3C6H5O7, dan NH4OH. Filtrat yang dihasilkan mungkin mengandung kation CrO4 2- dan AlOH 4 kali. Pada filtrat dibagi menjadi 2 bagian. Pertama, pada tabung 1, untuk mengidentifikasi CrO4 2- ditambahkan dengan larutan asam asetat dan Pb, menghasilkan endapan kuning. Endapan PbCrO4 menandakan kation Cr ada. 2. Pada tabung 2, untuk mengidentifikasi AlOH 4 kali ditambahkan larutan CH3COONH4, lalu dipanaskan NH4OH NH4 2 kali CO3 menghasilkan endapan berwarna merah menandakan kation Al ada. Residu. Untuk uji FeC6H5O7 2+, endapan ditambahkan dengan larutan H2SO4 HNO3 lalu dipanaskan dan ditambah NH4OH CNS. Jika menghasilkan endapan berwarna biru kehijauan, menandakan Fe ada. Dengan terbentuknya endapan FeCNS 2+. Untuk hasil filtratnya, untuk uji TiC6H5O7 2 kali 2+, ditambahkan dengan H2S dan H2SO4. Jika larutan berwarna kuning sindur, menandakan kation Ti ada. Terima kasih kepada Azmi Fatul Rahman yang telah menyampaikan materinya. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai reaksi identifikasi kation golongan 3A, yang mana teridentifikasi terdapat ion-ion yang diantaranya aluminium Al3+, kemudian kromium Cr3+, mangan Mn2+, dan besi yaitu Fe2+ dan Fe3+. Untuk ion yang pertama yaitu aluminium. Nah, aluminium ini adalah logam putih yang liat dan dapat ditempa. Bubuknya berwarna abu-abu. Aluminium ini melebur pada suhu 659 derajat Celcius. Ion-ion aluminium Al3+ ini membentuk garam-garam yang tidak berwarna dengan anion-anion yang juga tidak berwarna. Baik, untuk selanjutnya yaitu reaksi pada aluminium. Yang pertama yaitu pada aluminium yang direaksikan dengan regensia aluminon atau larutan garam amonium
dari asam aurina trikarboksilat akan menghasilkan suatu kompleks atau bubuk berwarna merah terang. Kemudian reagen sializarin menghasilkan endapan merah dengan aluminium hidroksida. Kemudian reagen sializarin S atau natrium alizarin sulfonat akan menghasilkan endapan merah dalam larutan amoniakal. Kemudian reagen quinalizarin akan menghasilkan endapan atau pewarnaan merah dalam uji kering atau uji pipa tiup dengan natrium karbonat akan menghasilkan zat padat putih yang tak dapat dileburkan, yang berkilau ketika pada keadaan panas. Baik, untuk selanjutnya yaitu reaksi pada aluminium. Persamaan reaksinya. Yang pertama yaitu ketika aluminium direaksikan dengan amonium akan menghasilkan AlOH3 atau aluminium hidroksida berbentuk endapan putih seperti gelatin yang larut sedikit dalam reagensia berlebih. Kemudian ketika direaksikan dengan natrium hidroksida menghasilkan aluminium hidroksida yang berbentuk endapan putih. Kemudian ketika direaksikan dengan amonium sulfida akan menghasilkan aluminium hidroksida yang berwarna putih berbentuk endapan. Lalu ketika aluminium direaksikan dengan natrium asetat, ini tidak diperoleh endapan dalam larutan netral dingin, tetapi dengan mendidihkan reagensia berlebih akan terbentuk endapan dari aluminium asetat basah. Reaksinya tertera pada layar. Kemudian ketika direaksikan dengan natrium fosfat akan terbentuk endapan putih aluminium fosfat. Dan yang terakhir ketika direaksikan dengan natrium karbonat akan terbentuk endapan putih aluminium hidroksida, yang mana reaksi-reaksinya tertera pada layar. Untuk selanjutnya yaitu mengenai kromium akan dipaparkan oleh Saudari Azkia Al-Qudsiah. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Pembahasan selanjutnya mengenai reaksi identifikasi kation golongan 3A adalah kromium. Kromium merupakan logam kristalin berwarna putih. Kromium melebur pada suhu 1765 derajat Celcius. Logam ini larut dalam asam klorida encer atau pekat. Jika tidak terkena udara, akan terbentuk ion-ion kromium 2. Reaksi Cr ditambah 2H+ akan menghasilkan Cr2+ ditambah H2. Reaksi Cr ditambah 2HCl akan menghasilkan Cr2+ ditambah 2Cl- ditambah H2. Reaksi ion-ion kromium. Ion kromium ditambah larutan amonia akan menghasilkan endapan kromium 3 hidroksida atau CrOH3 berwarna abu-abu hijau sampai abu-abu biru. Wujudnya seperti gelatin. Reaksinya Cr3+ ditambah 3NH3 ditambah 3H2O menghasilkan CrOH3 ditambah 3NH4+. Selanjutnya, kromium ditambah natrium hidroksida akan menghasilkan endapan kromium 3 hidroksida. Reaksinya Cr3+ ditambah 3OH- menghasilkan CrOH3. Kemudian, ion kromium ditambah larutan natrium karbonat akan menghasilkan endapan kromium 3 hidroksida. Reaksinya 2Cr3+ ditambah 3CO32- ditambah 3H2O akan menghasilkan 2CrOH3 ditambah 3CO2. Selanjutnya, ion kromium ditambah larutan amonium sulfida akan menghasilkan endapan kromium 3 hidroksida. Reaksinya 2Cr3+ ditambah 3S2- ditambah 6H2O menghasilkan 2CrOH3 ditambah 3H2S. Selanjutnya, ion kromium ditambah larutan natrium asetat tidak membentuk endapan. Kemudian,
Ion kromium ditambah larutan natrium fosfat akan menghasilkan endapan hijau kromium 3 fosfat. Reaksinya, Cr3+ ditambah HPO4 akan menghasilkan CrPO4 ditambah H+. Selanjutnya ada uji kromat. Ion kromium 3 dapat dioksidasikan menjadi kromat dengan beberapa cara. Yang pertama dengan menambahkan natrium hidroksida berlebih pada garam kromium 3, kemudian ditambah beberapa mili hidrogen peroksida 6%. Yang kedua, hidrogen peroksida dapat diganti dengan sedikit natrium perborat padat atau NaBO3 4H2O. Yang ketiga, oksidasi dapat dilakukan dengan air brom dalam larutan basa, misalnya dengan hipobromit. Yang keempat atau yang terakhir, dalam larutan asam ion kromium 3 dapat dioksidasikan oleh kalium atau amonium peroksodisulfat. Reaksinya adalah 2Cr3+ ditambah 3S2O82- ditambah 8H2O akan menghasilkan 2CrO42- ditambah 16H+ ditambah 6SO42-. Kemudian, identifikasi kromium setelah oksida menjadi kromat. Yang pertama, uji barium klorida, terbentuk endapan kuning barium kromat. Yang kedua, uji kromium pentoksida, terbentuk pewarnaan biru. Yang ketiga, uji dikenyl karbazida, menghasilkan warna lembayung. Dan keempat, uji asam kromotoprak, menghasilkan warna merah. Selanjutnya uji kering. Yang pertama uji pipa tiup, menghasilkan massa yang hijau dan terdapat dileburkan, yaitu kromium 3 oksida atau Cr2O3. Yang kedua uji Mannix borak, menghasilkan Mannix berwarna hijau. Dan yang ketiga, pelaburan dengan natrium karbonat dan kalium nitrat dalam cincin kecil kawat platinum atau di atas lembaran platinum atau di atas tutup krus nikel mengakibatkan terbentuknya massa kromat alkali yang kuning. Pembahasan selanjutnya mengenai mangan. Mangan merupakan logam berwarna putih abu-abu yang penampilannya serupa besi. Melebur pada kira-kira suhu 1250 derajat Celcius. Mangan bereaksi dengan air hangat membentuk mangan 2 hidroksida dan hidrogen. Reaksinya adalah Mn ditambah 2H2O menghasilkan MnOH2 ditambah H2. Reaksi ion-ion mangan. Mangan ditambah larutan natrium hidroksida menghasilkan endapan mangan 2 hidroksida yang mula-mula berwarna putih. Reaksinya Mn2+ ditambah 2OH- menghasilkan MnOH2. Mangan ditambah larutan amonia akan menghasilkan endapan mangan 2 hidroksida yang semula berwarna putih. Reaksinya Mn2+ ditambah 2NH3 ditambah 2H2O akan menghasilkan MnOH2 ditambah 2NH4+. Mangan ditambah larutan amonium sulfida akan menghasilkan endapan mangan 2 sulfida yang berwarna merah jambu. Reaksinya Mn2+ ditambah S2- menghasilkan MnS. Kemudian mangan ditambah larutan natrium fosfat akan menghasilkan endapan mangan amonium fosfat atau MnNH4PO4 7H2O yang berwarna merah jambu. Reaksinya Mn2+ ditambah NH3 ditambah HPO42- akan menghasilkan MnNH4PO4. Kemudian mangan ditambah timbul oksida dan asam nitrat akan menghasilkan warna merah lembayung atau ungu. Kemudian mangan ditambah amonium atau kalium perokdisulfat akan membentuk larutan lembayung kemerahan. Kemudian mangan ditambah natrium bismutat atau NaBiO3 akan membentuk warna ungu dari asam permanganat. Mangan ditambah kalium periodat atau KiO4 membentuk larutan permanganat. Uji kalium periodat tetrabasa membentuk senyawa biru kuat. Reagensia formaldoxima membentuk pewarnaan merah dengan larutan garam-garam mangan 2 yang bersifat basa. Kemudian uji kering. Yang pertama ada uji Mannix borak, menghasilkan sedikit garam-garam mangan, berwarna lembayung ketika panas dan merah kecubung ketika dingin. Yang kedua uji lebur, massa yang berwarna hijau dari alkali manganat. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Azkia Al-Qudsiah yang telah memaparkan materinya dengan cukup jelas dan mendetail. Untuk selanjutnya yaitu mengenai ion besi yang akan dipaparkan oleh saudara Diyar Sabda Sabikul Husna. Kepadanya saya persilahkan.
Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu mengenai tentang besi. Besi merupakan logam yang tergolong sangat aktif. Unsur ini mudah sekali bereaksi dengan oksigen di udara. Reaksi antara keduanya menghasilkan besi oksida yang dikenal dengan karat. Tak hanya oksigen, besi juga mudah bereaksi dengan uap air. Pada saat suhu tinggi, besi bereaksi menghasilkan gas hidrogen. Dan dalam larutan asam, besi juga memiliki sifat mudah larut. Reaksi-reaksi pada besi. Yang pertama, reaksi besi dengan larutan amonia akan menghasilkan endapan coklat merah seperti gelatin dari besi 3 hidroksida. Reaksi besi dengan larutan natrium hidroksida akan menghasilkan endapan coklat kemerahan besi 3 hidroksida. Reaksi besi dengan gas hidrogen sulfida dalam larutan asam mereduksi ion-ion besi 3 menjadi besi 2 dan terbentuk belerang sebagai endapan putih susu. Jika suatu larutan netral besi 3 klorida ditambahkan pada larutan hidrogen sulfida jenuh yang baru saja dibuat, timbul mula-mula pewarnaan kebiruan diikuti dengan pengendapan belerang. Warna biru ini disebabkan oleh larutan koloid belerang yang ukuran partikelnya sangat kecil. Reaksi ini dapat dipakai untuk menguji baru atau tidaknya larutan-larutan hidrogen sulfida. Dan selanjutnya, reaksi besi dengan larutan amonium sulfida. Maka akan terbentuk endapan hitam yang terdiri dari besi 2 sulfida dan belerang. Reaksi besi dengan kalium sianida atau racun. Bila ditambahkan perlahan-lahan, maka akan menghasilkan endapan coklat kemerahan besi 3 sianida. Dan selanjutnya, reaksi besi dengan larutan kalium heksasianoferat 2. Maka akan menghasilkan endapan biru tua besi 3 heksasianoferat yang berwarna biru Prusia. Reaksi besi dengan kalium heksasianoferat 3. Maka akan menghasilkan pewarnaan coklat. Reaksi besi dengan larutan dinitrium hidrogen fosfat, maka akan terbentuk endapan putih kekuningan. Reaksi besi dengan larutan natrium asetat, maka akan diperoleh pewarnaan coklat kemerahan. Reaksi besi dengan regensia kupferon, garam amonium dari C6H5NO ONH4, maka akan menghasilkan endapan coklat kemerahan. Reaksi besi dengan larutan amonium tiosianat, maka akan dihasilkan pewarnaan merah tua. Reaksi besi dengan regensia feron, maka akan dihasilkan warna hijau atau biru kehijauan. Reduksi ion besi 3 menjadi besi 2 dalam larutan asam menggunakan logam zinc atau kadmium. Larutan akan mengandung masing-masing ion zinc atau kadmium setelah reduksi. Dalam larutan asam, logam-logam ini akan larut lebih lanjut dengan membebaskan hidrogen. Karena itu logam-logam ini harus dikeluarkan dari larutan setelah reduksi tercapai. Yang terakhir, oksidasi ion besi 2 menjadi besi 3. Oksidasi terjadi dengan lambat ketika terkena udara. Oksidasi yang cepat dihasilkan oleh, bisa dilihat reaksinya sebagai berikut. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudara Diar Sabda Sabiqul Husna yang telah menyampaikan materinya. Baik, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan, baik dalam perkataan maupun kesalahan materi yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih sudah menonton video ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.